Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di channel Mari Bahas. Kita kali ini akan coba membahas bagaimana bikin thumbnail yang membuat orang menarik dan penasaran dengan video yang ada di dalamnya. So, langsung saja kita langsung ke Canva ya. Karena di sini saya mendesainnya menggunakan Canva ya. Nah, ini thumbnail yang sudah saya buat. Oke, kita ke beranda dulu ya. Nah, di bagian beranda ini untuk para pemula yang belum pernah memakai Canva sebelumnya, di sini ada menu ataupun apa? Buat gitu ya. Kemudian ada berandanya, kemudian ada proyek, template, dan fitur-fitur yang lainnya. Di sini kalau misalnya kita mau bikin thumbnail, sebetulnya bisa klik buat gitu ya. Ketika kita klik buat, di sini sudah ada pencariannya. Nah, di sini ya, udah ada edukasi, sheet, dokumen, papan tulis, presentasi, media sosial, banyak banget. Atau kita juga bisa pakai template di sini ya. Templatenya nanti dicari aja. Misalnya thumbnail YouTube gitu ya. Thumbnail YouTube kayak gini. Nah, seperti ini nanti dipilih-pilih sesuka hati gitu ya. Silahkan dipilih saja. Nah, karena kebetulan saya sudah pernah membuat thumbnail, jadi saya langsung buka di proyeknya saja. Di sini proyek yang sudah saya buat ini, gitu ya, yang tadi yang telah dibuka. Nah, yang ini. Mari bahas. Ini dua thumbnail dan juga ini thumbnail video sebelumnya. Ini thumbnail yang akan kita coba bikin dari awal, gitu ya. Sebetulnya ini sudah saya buat untuk thumbnail di video ini mau dibikin seperti ini gitu ya. Nah, supaya nanti teman-teman terstimulus ataupun terbantu, saya akan coba mulai dari awal gitu. Klik, kita tambahkan, wah kenapa ini error? Kayaknya ini sedikit error. Oke, tidak apa-apa. Lah. Oke, langsung saja kita tambahkan halaman di sini. Nanti keluar halaman baru seperti ini ya. Pertama, sebelum kita bikin thumbnail, tentu kita cari tahu dulu nih, si judul ataupun topik yang kita bahas di video itu. Nah, terus kita bikin kalimatnya. Kalau saya bikin kalimat, saya saranin teman-teman pakai Chat GPT ya. Chat GPT di sini sangat membantu sekali. Ini misalnya. Nah, ini contoh cara apa namanya? Bikin kalimat. Promptnya seperti apa? Kita buat aja. Misalnya buatkan thumbnail video YouTube tentang cara membuat thumbnail keren di Canva. Kayak gini promptnya ya. Kalau mau lebih detail lebih bagus. Misalnya dengan ilustrasi dan gambarnya. Terus bisa dia ya, bisa banget. Tapi dengan segini juga setidaknya si ChatGPT ini ngerti gitu ya. Apa yang diminta sama kita. Buatkan thumbnail, buatkan kalimat ya, kalimatnya dulu. Oke, seperti ini. Nah, tuh kan, thumbnail keren dalam waktu 5 menit, pakai Canva. Bisa seperti itu. Biar viral. Begini cara bikin thumbnail keren di Canva tuh kan. Ini banyak banget gitu ya. Jadi pilihannya banyak gitu. Sehingga kita bisa jadi ada opsi gitu. Sebetulnya si ChatGPT juga bisa bikinin thumbnailnya. Coba kamu buatkan contoh
thumbnailnya. Nah, dia bikin sendiri kan gambarnya. Ini katanya banyak orang yang lagi pakai bikin ini. Nah, tapi kita tidak bahas ini karena itu sebetulnya mudah di ChatGPT, tapi kita bikin kalimatnya. Oke, saya coba pilih ini kayaknya nih. Kayak jago desain, Canva bikin thumbnail, jadi keren. Wah, pantas nih. Oke, udah seperti ini kita langsung masukkan teksnya. Nah, untuk pemilihan teks di sini jenis fontnya bisa kita klik yang ini ya, sebelah sini. Ini untuk ukuran, warna, ini tebal, miring, kasih garis bawah, ini huruf besar, huruf kapital, ini apa namanya, alineanya, mau rata kiri, rata kanan. Ya, ini untuk daftar ya. Ini jarak spasinya. Ini format lanjutan, ini transparansi, terus di sini ada efek juga pilihan-pilihan. Oke, kita langsung bahas aja. Kita mau bikin persis kayak gini ya. Nah, karena ini tentang mari bahas, maka saya masukkan lagi di sini. Mari bahasnya. Oke, ratanya saya coba ratain di sebelah kiri ya. Nah, ini kita tarik biar lebih besar. Nah, kita coba bikin mencolok satu paragraf ini di atas. Nah, boleh seperti ini. Nah, kalau misalnya ini terlalu dekat jaraknya kita coba agak jauhkan sedikit. Nah, sip. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita mau coba tambahin logo ininya, kanvanya ya. Kalau tadi sebetulnya gampang ya, kalau udah ada kayak gini ya tinggal Ctrl C, kemudian salah. Sorry, ininya di Ctrl C, terus Ctrl V. Nah, seperti ini gampang. Tapi kalau misalnya kita belum nemu, sebetulnya di Canva juga udah ada ya. Di sini tinggal kita klik elemen, terus cari di sini logo Canva. Nanti akan keluar sama dia. Nah, kita lihat foto, di foto ya. Nah, keluarkan ini aja atau yang ini boleh. Langsung diklik, dipilih, keluar langsung. Seperti ini. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Aduh, ternyata kayaknya ini backgroundnya kurang pas. Kita cari juga backgroundnya di sama di elemen gitu ya. Saya pakai ini apa? Oh, ini namanya kayak gradient gitu ya. Bisa tulis abstrak misalnya. Abstrak. Abstrak background. Nah, ini banyak ya. Tapi saya kayaknya pakainya itu kalau nggak salah hitam orange. Nah, bener kan hitam orange? Di sini banyak sekali. Silahkan terserah itu ya mau nyarinya seperti apa. Tergantung kita mau bikin si apa namanya? Si thumbnailnya. Nah, ini kan banyak tuh background ya. Mau ini, mau ini. Nah, karena saya pakai yang ini, kita langsung klik aja. Kita pasin di garisnya. Set. Oke, kemudian kita bikin dia ke belakang, posisi ya, klik posisi ini, kemudian kita pilih mundur. Nah, karena ini kayaknya terlalu rumit, kita coba bikin transparan sedikit supaya yang menonjol itu teksnya. Karena kalau misalnya seperti ini, yang menonjol itu orang pusing gitu ya, nggak kebaca teksnya, sehingga ini malah bikin pusing. Tapi kalau bisa kita bikin transparan sedikit, set, agak gelap sedikit, oke. Nah, jadi ingat si teks itu penting untuk mempengaruhi penonton gitu ya. Karena ya bisa jadi yang mendatangkan penonton ini dari kalimat yang kita buat. Oke, kita langsung lanjut. Ini kayaknya kurang pas warnanya. Nah, yang ini ternyata bagusan kalau misalnya kita ganti ke kuning. Nah, kita coba kasih efek gitu ya, efek teksnya. Saya pakai kerangka di sini, kerangkanya saya ganti ke hitam.
Terus hitamnya saya coba kasih tebal. Oke. Dah. Jadi seperti ini kurang lebih teman-teman. Oh ini hmm, Library Franklin. Ini apa? Sama ya. Tapi kita bikin lebih besar sedikit. Supaya up. Oke. Kalau misalnya mau ini dipisahin aja. Gitu ya. Kita coba pisahin. Tadi saya pakai Ctrl X ya. Di cut. Terus dipaste lagi di sini. Gak jago desain Canva, bikin thumbnail, jadi keren. Hai, kayak gini lah ya. Oke, jadi seperti itu ya. Kurang lebih kalau udah pas, udah cocok menurut kamu, nah itu bisa langsung di-download. Kita ini dulu. Kita edit ya. Karena jujur saya sudah lama pakai Canva ini karena ya bisa dibilang emang nggak jago desain gitu ya. Bisa paling sih pakai Photoshop, cuma memang nggak terlalu mahir ya, karena tidak apa namanya, tidak begitu mendalami. Kalau Canva ini semenjak hadir, kayaknya saya sudah mulai pakai Canva di awal-awal tuh dulu masih fiturnya banyak sekali yang gratisan. Sekarang sudah harus serba pro gitu ya. Sekarang fitur-fiturnya juga udah banyak banget, ada AI-nya, wah udah sekeren itu gitu ya. Oke, mungkin itu saja videonya. Kalau sudah jadi, ini coba kita tebelin dulu efeknya. Kayaknya kurang tebal supaya kelihatan. Nah, iya. Sip. Kalau sudah jadi, sekiranya udah cocok, udah srek kitanya, atau mau tambahin elemen yang lain, coba elemen panah. Nah, pakai kurang harusnya pakai grafis ini. Cari ya, bisa banget tuh kan banyak. Ini kayaknya. Set, kita coba balik ya. Salah, bukan. Ini bisa ini kecilin lagi. Ini kita coba putar. Ini diputar sedikit. Set. Nah, kayaknya kurang matching ya. Terlalu banyak warna juga kadang bikin orang pusing. Ini coba kita dikecilin sedikit jadi keren. Ah, sip. Kurang lebih kayak gini lah ya. Oke, kalau udahlah. Kayaknya menurut saya ini sudah pas, sudah bagus banget. Mudah-mudahan bikin orang penasaran ya. Jadi kalau sudah, step selanjutnya adalah bagikan, klik bagikan, terus kita unduh gitu. Nah, halaman berapa yang mau kita unduh, kita halaman saat ini aja. Kalau sudah, langsung selesai dan kita klik. Tunggu beberapa detik biasanya, tergantung koneksi internet ya, karena ukurannya terbilang kecil, cuma 800 kilobyte ya. Oke, jadi gitu ya cara bikin thumbnail keren pakai Canva gitu ya. Kita yang nggak jago desain, Canva bikin thumbnail jadi keren. Ya, segitu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.